Selamat pagi Bu Diva. Selamat pagi Bu. Jadi gini Bu, kan besok itu kita mau observasi kelas ya Bu ya. Saya mau mengetahui gitu, melihat bagaimana kegiatan pada saat proses pembelajaran di yang mau sampaikan begitu. Jadi yang pertama boleh saya lihat Bu, itu apa RPP-nya? Ibu sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya Bu? Iya betul. Ini kalau boleh tahu mata pelajaran apa Ibu? Mata pelajaran konsentrasi kalian jurusan apa Ibu? Jurusan APHP kelas? Kelas 11. Kelas 11. Materinya terkait apa ini Bu? Tentang ikan. Tentang ikan. Produksi hewani tapi udah tentang ikan. Jadi kalau misalkan dari materi ini untuk tujuan pembelajarannya itu apa Bu yang akan dicapai begitu? Yang pertama, siswa dapat mengetahui jenis-jenis olahan ikan, kemudian penanganan ikan mulai dari sebelum dipanen, kemudian setelah diolah, terus olahan-olahan apa saja yang bisa dijadikan ikan, jadi ikan bisa dijadikan olahan apa saja. Kemudian ada prakteknya. Nanti kan berarti kan ada beberapa capaian yang harus dituntaskan oleh siswa kita ya Bu ya. Jadi area pengembangan apa ini yang akan Ibu capai terhadap kegiatan ini? Paling siswa dapat mengetahui proses produksi salah satunya ikan, misalnya ikan bisa dijual ikan peda, keripik atau macamnya gitu, jenis surimi kayak gitu. Kalau kita kan tingkat SMK itu kan selain pembelajaran teori ya Bu ya, nanti kan ada praktikum juga. Kalau untuk praktikumnya itu apakah semua yang siswa ajukan pada saat presentasi itu akan dibuat atau seperti apa? Karena waktunya kurang ini nggak cukup itu, jadi salah satu aja yang salah satu ya. Nanti akan membuat apa Bu? Ikan peda. Oh, ikan peda. Sebenarnya menarik ya Bu ya. Jadi selain mereka tahu secara teori, berarti mereka juga bisa memproduksi gitu ya Bu. Mungkin jarang juga orang tahu cara membuat ikan peda. Mungkin orang taunya ikan kemudian langsung dilumuri atau dibaluri oleh garam aja tanpa tahu berapa persen kemudian banyaknya garam yang ditambahkan ke situ. Jadi setidaknya siswa kita juga berarti tahu mengukur kadar atau konsentrasi dari garam yang ada. Kebanyakan juga kan asin ya Bu, nggak kemakan. Kemudian untuk yang ketiga di sini untuk strateginya Bu, strategi dari proses pembelajaran itu apa misalkan Ibu gunakan? Dalam proses pembelajaran itu menggunakan media bahan ajar. Jadi siswa mempresentasikan dengan membuat media di Canva atau di PowerPoint. Nanti dipresentasikan menggunakan laptop dan proyektor ya, sesuai dengan minat dari siswanya. Jadi memang berarti di awal pembelajaran atau kegiatan itu Ibu melakukan diferensiasinya itu berdasarkan minat ya Bu. Jadi misalkan mereka ingin membuat produknya apa begitu berdasarkan pilihan mereka, tentunya begitu. Kalau selama pembelajaran Bu ada tidak misalkan nanti kendala gitu, mungkin kalau terjadi kendala apa yang akan Ibu lakukan? Kendala dalam proses pembelajaran itu misalkan begini, jadi anak-anak ketika membahas suatu itu ada yang tidak memanfaatkan teknologi misalkan begitu, jadi dia ikut-ikutan atau seperti apa gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu ada yang tidak tercapai di siswa A misalkan gitu Bu. Paling dalam penilaian ya.
penilaian yang dibedakan gitu dari siswa yang lain. Untuk job desk-nya kan nanti tertera di situ ya Bu, siapa yang mengerjakan bagian apa gitu. Oh jadi di LK ya mungkin ya Bu ya, nanti ada LK di mana LK itu mungkin ada bagian-bagian yang bagian presentasi ada berapa orang, kemudian ada yang bagian pembuka, moderator begitu. Baik Bu, nanti kita ketemu lagi di esok hari pada saat observasi kelas. Semoga sehat-sehat Bu Dipa. Mungkin cukup itu saja. Untuk besok itu mungkin nanti saya bisa izin untuk ada di depan kelas mengobserv selama Ibu mengajar begitu ya Bu. Terima kasih Bu Dipa. Saya ucapkan salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya disiapkan dulu ya. Bersiap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Di absen dulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Rosi? Adisti? Adinda? Amel? Bunga? Catherine? Dava? Bella? Devita? Dimas? Fatima? Ingo? Bahri? Rizky? Mutia? Natasha? Nathan? Nurul? Kanca? Pipin? Ratu? Reski? Liana? Tiffany? Sadia? Sheila? Giovanni? Revina? Suci? Lydia? Yuni? Zahra? Zahra? Ihan? Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kemarin itu kalian mempelajari tentang apa sih? Tentang ikan apa? Tentang proses pembuatan ikan. Kemudian cara pengendalian atau sebelum diolah ya, sebelum diolah. Coba ada yang bisa menerangkan nggak? Bagaimana sih cara atau pengendalian proses sebelum dilakukan proses pengolahan? Jadi cara mengendalikan ikan pasca panen itu yang pertama itu diambil dari jaring atau kolam dan dimasukkan ke dalam wadah bersih air. Yang kedua itu lakukan filtrasi dan grading. Yang ketiga lakukan penyiangan, yaitu pemisahan bagian yang tidak digunakan seperti sirip, insang, sisik, dan bagian isi dalam perut dengan cara dibelah dari tenggorokan sampai saluran pembuangan. Yang keempat adalah lakukan pencucian. Itu tujuannya untuk menghilangkan darah, bau amis, dan bakteri pada ikan. Yang kelima ada lakukan penirisan. Dan yang terakhir itu ada penyimpanan.
Penyimpanannya itu ditaruh di kulkas atau freezer. Atau enggak bisa di box yang ada es batu. Es batu yang digunakan itu 1:1. Misalkan ikannya 1 kilo, es batunya itu harus 1 kilo. Oke deh. Ada lagi yang mau menjelaskan kandungan gizi misalnya? Komposisinya. Di sini ada kandungan gizi pada ikan. Pengertian kandungan gizi pada ikan ada air. Air itu membantu menjaga kesegaran ikan dan membuat dagingnya tetap lembut. Protein, zat penting untuk membangun, memperbaiki jaringan tubuh dan mendukung pertumbuhan. Karbohidrat, kandungan karbohidrat dalam ikan sangat sedikit. Jadi sumber energi utamanya berasal dari protein dan lemak. Energi, sumber kekuatan yang dihasilkan dari lemak dan protein, membantu tubuh dalam aktivitas sehari-hari. Vitamin, ikan kaya akan vitamin, terutama vitamin B6 dan B12, vitamin A dan vitamin D. Vitamin D penting untuk fungsi saraf dan metabolisme energi. Sedangkan vitamin A baik untuk kesehatan mata. Vitamin D pada ikan untuk kesehatan tulang. Lemak, ikan kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 yang baik untuk jantung, otak, dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Oke, nah hari ini kita mempelajari tentang proses pengolahan pada ikan. Ikan itu dapat dijadikan apa saja sih? Olahan ikan itu banyak ya, seperti surimi, kemudian keripik ikan, abon ikan, sarden, bebek, itu kan termasuk surimi. Hari ini kalian berdiskusi untuk membahas jenis-jenis olahan ikan. Nanti kalian presentasi sesuai kelompok untuk membahas pengolahan yang ada di ikan. Kayak sarden, kemudian keripik, surimi, ikan asin, ikan pedar. Sekarang di duduknya ke kelompok. Ini tentang apa ini? Ikan pedar sama ikan asin. Bedanya apa sih ikan pedar sama ikan asin? Kalau ikan asin kan prinsip dasarnya pengaraman, tapi kalau ikan pedar itu dia fermentasi, Bu. Fermentasinya berapa lama? 24 jam. Nah, ya. Iya. Karena Sama-sama dikeringkan. sama-sama dikeringkan. Lanjutin ya. Iya. Tapi kalian membeli ikan berburu. Ikan dari apa sih?
Jangan lupa ya. Kalian berdiskusi dulu ya, nanti kalau ada yang ditanyakan, tanyakan ya. Halo teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang olahan ikan, yaitu keripik ikan teri. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Widiawati sebagai moderator. Saya Yana Fiandi sebagai moderator. Saya Adisti Putri sebagai pembaca dasar teori. Saya Rana Fiandi sebagai pembaca teori data. Saya Tirta sebagai pembaca bahan diskusi. Saya Siti Sari sebagai pakar yang mengatur metode dan penerapan. Yang pertama ada dasar teori yang akan dibacakan oleh Adis. Keripik ikan adalah makanan ringan yang diolah dari daging ikan yang ditipiskan dan digoreng lebih bumbunya. Keripik ikan ini memiliki rasa gurih dan banyak digemari oleh orang. Selanjutnya ada prinsip dasar yang akan dibacakan oleh Prinsip dasarnya itu ada pengeringan ikan. Pengeringan keripik ikan teri adalah proses untuk mengurangi kadar minyak dari bahan baku ikan teri yang sudah digoreng sehingga menghasilkan produk kering yang renyah dan tahan lama. Selanjutnya ada alat dan fungsinya yang akan dijelaskan oleh Abdul. Ada teroboskom untuk mencampur alat dan bahan, kompor untuk menggoreng, wajan untuk menggoreng ikan teri, blender atau penggiling untuk membuat bumbu halus, spinner untuk mengurangi kadar minyak, stand up untuk mengemas produk, spatula untuk mengaduk dan membalikan ikan yang digoreng. Selanjutnya ada bahan dan fungsinya yang akan dijelaskan oleh Nur. Yang pertama ada ikan teri sebanyak 250 gram sebagai bahan utama, lalu ada tepung tapioka sebanyak 150 gram sebagai bahan untuk membuat keripik lebih renyah. Setelah itu ada air 150 ml untuk proses pencampuran bahan dan juga bumbu. Setelah itu ada minyak sebanyak 500 gram, 500 ml untuk menggoreng keripik hingga renyah. Setelah itu ada garam 1 sendok untuk menambahkan rasa gurih. Setelah itu ada penyedap rasa 2 gram untuk menambahkan rasa. Setelah itu ada merica setengah sendok untuk memberi rasa yang pedas dan juga aroma yang khas. Setelah itu ada ketumbar 1 sendok untuk memberikan aroma juga rasa yang khas. Setelah itu ada cabai 100 gram untuk menambah rasa pedas dan juga membuat keripik ikan lebih nikmat dan menarik untuk penggemar pedas. Setelah itu ada bawang putih 3 siung untuk memberikan aroma dan rasa yang khas pada ikan. Selanjutnya ada prosedur kerja yang akan dijelaskan oleh Prosedur kerjanya itu dimulai dari ikan teri yang dicuci bersih menggunakan air. Setelah proses pencucian yaitu selanjutnya penggaraman menggunakan air dan garam. Setelah melewati proses penggaraman yaitu pengeringan menggunakan sinar matahari selama 1-2 hari. Kemudian proses pencampuran yaitu pencampuran antara tepung tapioka, gula, garam, air, bawang putih, penyedap rasa, merica dan cabai.
ada faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah kualitas bahan baku. Jadi ikan yang dihasilkan itu harus segar dan tidak terlalu amis karena akan memiliki rasa dan tekstur sesuai teksturnya. Yang kedua ada proses penggunaan. Proses penggunaannya harus optimal dan juga baik karena akan mempengaruhi penguatan dan juga tekstur. Selanjutnya ada penggunaan bumbu. Dalam bumbu yang harus berikut ukuran bumbu yang sampai dengan rata karena dapat mempengaruhi rasanya. Ada proses penggorengan. Proses penggorengan ini biasanya optimal itu bersekitar 160 derajat Celcius hingga sampai 180 derajat Celcius. Jika lebih dari itu bisa menyebabkan menjadi minyak goreng. Minyak goreng digunakan harus bersih karena akan mempengaruhi rasa dan yang akan dari produk. Selanjutnya ada pengemasan. Kemasan yang baik itu pedas udara karena dapat menjaga fermentasi hingga dapat mempertahankan kelembapan dari kulit tersebut. Yang ketiga ada produksi menghigienisan. Jadi nanti itu selama proses pengolahan hingga pengemasan itu harus sangat penting karena menjaga kualitas dan keamanan produk tersebut. Dan yang terakhir ada penyimpanan. Penyimpanan ini harus ditempatkan sejuk, kering dan tidak boleh dari sinar matahari karena dapat menyebabkan cemat hama. Oke, itulah proses pembuatan. Oke, itulah proses pembuatan keripik ikan teri. Sampai sini, apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anel, saya dari kelompok 3. Izin bertanya, apa saja kandungan gizi yang terdapat dalam keripik ikan teri? Terima kasih. Ada lagi? Masuk. Perkenalkan, nama aku Syahrul Aprilia, aku dari kelompok 4. Izin bertanya, tadi di faktor yang mempengaruhi yang pertama itu bahan harus berkualitas ya? Karena dapat mempengaruhi rasa dan tekstur kalau nggak salah gitu. Kalau misalkan bahannya tidak berkualitas, itu emang rasanya seperti apa dan teksturnya bakal seperti apa sih? Terima kasih. Lagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri dari kelompok 6. Apa dampak jika terlalu sering mengonsumsi keripik ikan teri? Terima kasih. Saya Devita Agati dari kelompok 2. Bagaimana sih cara memastikan keripik ikan teri itu penerapannya selama penggunaannya? Bagaimana cara memastikan Dari kelompok
pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Pemasaran itu bisa di pasar tradisional, terus minimarket atau toko oleh-oleh, terus ada di platform online juga di Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau Lazada, terus bisa di media sosial, Instagram, TikTok, WhatsApp, terus juga buat harganya, harga paling murahnya itu Rp5.000 sampai Rp10.000 dengan kemasan kecil 10 sampai 30 gram. Terus harga sedangnya Rp15.000 sampai Rp25.000 50 sampai 100 gram. Harga paling mahalnya Rp50.000 sampai Rp100.000 itu kemasan besar dengan kisarannya 200 sampai 500 gram. Jadi kesimpulan dari kritikan ini, jadi kritikan tadi adalah makanan ringan yang ringan dan gurih. Banyak faktor yang mempengaruhi kritikan tadi. Salah satunya kualitas bahan yang utama. Kalau tidak segar pasti tidak baik. Lalu kritikan tadi itu cara pembuatan dibuat dari ikan teri yang digoreng dengan dicampurkan tepung berbumbu lalu dilakukan pengeringan untuk menghasilkan kritik yang baik. Sekian presentasi dari kelompok 1 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah presentasi, tadi kan ada olahan ikan ya, macam-macam olahan ikan, yaitu ikan, sarden, kemudian ada lidi, ada ikan asin, ikan peda. Nah, kalian juga sudah mengetahui perbedaan dan proses pengolahannya ya. Pertanyaannya juga sudah dari ya ke masing-masing kelompok. Kemudian nanti untuk selanjutnya untuk minggu depan kita akan memproduksi salah satu jenis olahan dari ikan. Ada perwakilan yang memimpin doa untuk pulang. Bersiap. Siap. Sebelum pulang, apabila kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ulang. Berdoa selesai. Memberi salam. Untuk sekian pertemuan hari ini, nanti dilanjut minggu depan ya, minggu depan untuk proses pengolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuang isi perut, dari sama ininya ya, insang sama organ dalam isi perutnya, terus dicuci ya, dicuci di penggarangan ya. Nah, untuk penggarangannya konsentrasinya 40 sama 50 ya. Untuk yang 40 kelompok 1, 2, 3, yang 50 4, 5, 6. Nanti hasilnya berarti ada 2 ya. Di laporan kemudian ada 2 hasil pengamatan, 1 sama 3, 2 sama 4, 2 sama 4, 2 sama 5, 3 sama 6 ya. Sama kayak kemarin ya. Nanti di pengamatan. Nah, terus kalian lihat nih ikannya masih segar atau tidak. Ciri-ciri ikan masih segar gimana sih? Jadi diamati dulu ya sebelum kalian praktek, diamati dulu ikannya masih segar atau
ya kan ada yang sudah ada tugas ditulis nanti di pembahasan jika kalian masukin juga atau tidak. Iya. Terus ya kelompok satu prosedur J jangan lupa ya berarti kelompok 1, 2, 3 ikannya ada yang 4 ada yang 4 saya Bu Ini depan siapa? Nomor 6. ini nanti tunggu sampai hari ya hari Selasa baru diikat. Udah bawa kan ini tempatnya? Udah. Kelompok 1. Itu ya tadi. Ya dimulai aja. Udah 3 dulu ya. Oke. Enak Bu. Ini udah bersih belum? Jangan eksis. Ya bawahnya robek. Iya ini robek li. Sama ini juga robeknya. Udah. Mana juga robek lebih parah lagi. Ibu, punya karet enggak? Ini enggak? Berdebu. Apa kabarnya Bu? Terus nanti kita dalam keadaan sehat ya Bu. Jadi kita kan minggu lalu sudah melakukan kegiatan ya Bu. Kemudian saya sudah observe di kelas Ibu saat berlangsung kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum kita ketahui ibunya ada beberapa pertanyaan Bu. Pada pasca observasi yang pertama adalah atas kerja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Di coaching yang kemarin saya melakukan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan solusi-solusinya. Baik Bu, menurut saya sebagai observer dari proses coaching itu sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian sudah ada solusi-solusi yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang Ibu sampaikan begitu. Jadi sebelum saya tutup Bu, kemudian yang terakhir adalah itu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari coaching. Kompetensi yang ingin saya lakukan lebih memahami proses ketika kemarin coaching, sehingga coaching tersebut dapat berjalan dengan baik. Jadi ini Bu, saya tanya setelah dari perang kemudian pada saat kita melakukan observasi, perasaan apa yang Ibu rasakan setelah kegiatan minggu lalu? Alhamdulillah bisa memperbanyak ilmu lebih dari IRTA ini. Jadi solusinya ya Bu, jadi dari permasalahan yang ada itu kan kita melakukan perah dulu ya Bu, dimana perah itu masalah mungkin kemungkinan ada masalah gitu dari privat di kelas, kemudian kita observe dengan misalkan dengan menggunakan beberapa strategi mungkin ya Bu. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran, jadi benar memang kita bisa sebagai guru itu mungkin pada saat proses pembelajaran kita mengubah model pembelajarannya supaya membuat siswa
siswa kita itu lebih menarik gitu, lebih fokus pada saat kita mengajar. Jadi semoga solusi yang Bu Rika sudah lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan dilakukan secara berkelanjutan supaya masalah-masalah yang ada itu bisa lama-kelamaan itu adalah dilakukan. Saya juga senang mendengarnya Bu. Jadi semoga kedepannya juga kita bisa melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi. Jadi kegiatan observasi pada hari ini pasti itu semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya tutup dengan salam. Terima kasih.